Ya, kalau Alas Ketonggo itu identik dengan kerajaan Mojopahit. Waktu Brawijaya kelima sudah lengser ke Prabon, dia itu mau bertapa di puncak Gunung Lawu. Dan di atas dia bertapa di Argodalem. Akhirnya dia itu mokso. Sejarah Pak Karno itu dia ritual di Alas Ketonggo itu sebelum dia menjadi presiden. Kalau Alas Ketonggo itu kan alas gaib. Orang ke Alas Ketonggo itu jadi tujuannya ya punya tujuan. Oh, saya kepingin toko saya maju, perusahaan saya maju. Ya Tuhan memberi rezeki kan di mana-mana saja. Kamu berdoa pada saya di mana saja bisa. Betul. Tapi Tuhan memberi ketenangan, memberikan mukjizat kan bukan sembarang tempat kan gitu. Kalau berdoa di tempat-tempat gaib itu jangan sekali-kali saya tak berjanji nanti sukses tak syukuran gini-gini. Yang penting berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, mendoakan leluhur kita, nanti setelah masalah saya itu terangkat, tak syukuran seikhlasnya nek wis berhasil. Tapi nek janji takutnya nek lupa. Biasanya orang itu kalau sudah ketumpuan harta itu banyak lupanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Alas Ketonggo, Ngawi ya, atau Alas Srigati yang berada di Desa Babatan, Ngawi, Jawa Timur. Dan saat ini kita akan mereview lokasi hutan yang sangat angker yang ada di Ngawi ini. Baik pemirsa semuanya, kita sudah sampai di lokasi yang dimana di sini adalah merupakan Alas Ketonggo atau Alas Srigati, yang dimana lebih terkenalnya ini adalah hutan angker kedua di Tanah Jawa setelah Alas Purwo. Ada yang bilang Alas Wedok, dari yang laki-lakinya di Alas Purwo. Dan saat ini kita didampingi Mbah Sirno, Mbah No selaku kuncen dari Alas Srigati. Mbak Yana, bisa diceritakan keberadaan Alas Srigati ini dan sejarahnya seperti apa? Ya, kalau Alas Ketonggo itu identik dengan kerajaan Mojopahit. Ya, waktu Brawijaya kelima sudah lengser ke Prabon, dia itu mau bertapa di puncak Gunung Lawu. Dalam perjalanan ke Gunung Lawu itu dia lewat Alas Ketonggo. Akhirnya dia dapat perintah suruh bertapa dulu di Alas Ketonggo. Dia bertapa di Palenggan Agung Srigati ini. Lamanya saya juga tidak tahu. Setelah dia bertapa, akhirnya dia itu dapat perintah batin meneruskan perjalanan ke Lawu. Akhirnya dia itu berjalan ke barat lewat Candi Ceto. Sampai Candi Ceto naik ke atas, dan di atas dia bertapa di Argodalem. Akhirnya dia itu mokso menjadi Sunan Lawu yo Eyang Lawu. Di dalam ruangan atau cungkup ini terdapat batu bekas pertapaan beliau. Ada. Terus ada juga busana atau baju kebesarannya. Ya. Cuma bajunya sama semuanya itu dibawa ke Mojopahit lagi. Kalau yang masih ada di sini replikanya? Di itu kan duplikat semua. Duplikatnya? Ya, mahkota, tumbak, itu payung, itu kan mahkota duplikat semua. Ya, yang asli itu dibawa ke sana sama putrinya Dewi Suhita. Jadi Dewi Suhita tidak ikut naik ke puncak Lawu, ya, tapi karena menunggu agemanya bapak itu. Nanti sebetulnya kalau sudah selesai mau turun di bawah, ternyata dia dalam bertapa mokso. Jadi hilang sama raganya. Terus akhirnya pengikut-pengikutnya turun ngampiri sini. Kalau bapak sudah mokso, terus dia ajak pulang, dibawa pulang. Palenggan Agung Srigati yang ada di Alas Ketonggo ini, yang di dalam sana kita ulangi lagi ada jubah juga mahkota, tapi itu replikanya. Yang masih asli adalah batu pertapaannya ya Mbak ya? Ya, tapi itu ditutup. Ditutup pun dulu enggak, waktu masih dipagar sama ruji pring kayu itu enggak. Masih kelihatan. Terus namanya makin hari makin tahun, makin generasi ya supaya berdoa bersih, enggak kehujanan. Akhirnya ditutup. Sayang sekali ya, itu kan termasuk peninggalan yang seharusnya dimunculkan, tidak ditenggelamkan kan.
Ini yang ada berkaitan dengan Brawijaya itu ya Kauri David, terus Tugu Mas, terus Sendang Derajat, Watu Dakon tuh. Dan setelah ini kita akan mencoba eksplor menunjukkan langsung ke tempat-tempat yang sebagian jenengan sampaikan tadi. Ada Kauri David dan Tugu Mas, Kali iya. Tempur. Saya juga mendapat kabar Presiden Soekarno dulu juga pernah bertapa di sini. Ya, Bapak Soekarno itu maksudnya ritualan di Alas Ketonggo sebelum presiden. Sebelum menjadi presiden? Ya, sebelum jadi presiden. Dan tempatnya sekarang masih ada? Masih sekarang dikasih patung itu. Oh, dikasih sebuah simbolis bahwa ya, simbolis, disinilah ya. Beliau pernah melakukan pertapaan. Oke, jadi setelah ini next kita akan menuju ke lokasi yang sudah disampaikan Mbah No tadi. Monggo mana kita langsung ke lokasinya. Belum memasuki area sakral, di kiri kanan lokasi Cungkup ini banyak sekali patung-patung pewayangan ini ya. Dan di sebelah kanannya ini patung Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno ya, Ir Soekarno. Di dalam sanalah beliau dulu melakukan meditasi atau bertapa. Ini Mbah, lokasi di mana beliau Presiden RI pertama Bapak Soekarno dulu pernah ritual atau bersemedi di tempat ini. Ya, kalau sejarah Pak Karno itu dia ritual di Alas Ketonggo itu sebelum dia menjadi presiden. Ritualnya di sini itulah di duduknya di sini ini bawahnya ini batu masih. Dulunya ya? Ya dulu itu ada batu di besar. Itu buat bro. Oh, sekali lagi ini posisinya ditutup keramik ya? Iya ditutup keramik. Ya besar kok saat gini kok. Persis batu pertapaan gitu. Iya. Sekali lagi sangat disayangkan sekali sebuah tempat yang bersejarah yang seharusnya dimunculkan tapi ditutup keramik. Ya, kenapa nggak ada orang-orang yang mengingatkan, sesepuh yang mengingatkan nggak boleh ditutup atau apa gitu Mbak dulunya? Nggak ada. Asal bangun gitu aja? Ya intinya ya biar bersih. Maksudnya tidak kotor gitu. Tapi kan akhirnya menghilangkan sebuah jejak peninggalan kan gitu ya? Jadi waktu YPS itu ya ke sini apa itu? Zaman itu mungkar-mungkarnya YPS itu loh. YPS itu apa Mbak? Yayasan Para Psikologi itu loh. Ngumpulnya di sini? Iya. Tapi belum dibangun itu waktu itu. Cuma di Batu situ aja. Masih kelihatan ya Mbak? Masih. Ataukah dari keluarga Pak Soekarno sendiri pernah hadir? Iya sini. Yang dari Batu. Bu Linda itu kan keluarganya. Oh. Di sini. Yang bangun rumah ini pertama dulu Bu Linda. Bukan Bu Megawati ya? Bukan. Bu Linda dari Batu itu. Tapi keluarga Bung Karno dari Blitar. Seharusnya kan yang pernah menjabat jadi presiden kan Megawati. Kenapa kok tidak kesini gitu loh? Apa nggak tahu gitu ya? Pak Karno itu peninggalannya banyak. Wong dia orang laku. Iya. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Di Bogor itu juga ada, di Gadok itu. Setiap tempat yang itu pasti pernah disinggahi beliau kan ya? Kan dia seorang laku. Ini kan banyak sekali tuh Mbah. Perdupaan, terus kembang-kembang. Itu orang kesini tuh tujuannya apa Mbah? Ya tujuannya ya masing-masing. Ya mungkin loh itu ya. Kalau pejabat ya kepingin cepat naik jabatannya. Mungkin kalau mau cari pekerjaan, berdoa biar cepat dapat pekerjaan kan macam-macam orang banyak. Kalau jenengan sendiri pernah nggak mengantar orang ke sini untuk apa? Sering. Tapi ya tujuannya yaitu ya biar pekerjaannya sukses, cepat naik pangkat apa itu. Tapi kalau menurut panjenengan, kira-kira orang-orang yang ritualan di sini tuh kebanyakan sukses ataukah? Sukses. Oh, berarti pernah ada salah satu orang atau tamu yang jenengan antar. Terus akhirnya kembali lagi, Mbak matur suwun, saya sudah sukses. Ada ya? Sampai sekarang masih ke sini. Sampai sekarang rutin ke sini? Sini ya tidur sini, ya di pendopo sana, sini mandi. Nah, dia kan mau jago dewan pertama itu. Oh, mencalonkan DPR. Terus ternyata dia jadi terbanyak suaranya, terus jadi ketua dewan. Jadi ketua dewan terus jago wakil bupati. Ketua dewan, Mbak? Hebat dong ya Mbak ya? Iya, PDI waktu itu. Terus akhirnya sekarang jago wakil bupati, sudah 2 periode. Sudah jadi?
Jadi, tapi tidak boleh ojo diomongin, Iya, Bang. kita nggak usah menyebut nama karena itu Iya. kan privasi seseorang, Mbak. Iya. Nggak boleh. Bupati kan banyak di Indonesia, Bupati Madiun, Iya. Ponorogo kan gitu. Sekarang sampai si wakil bupati. Mungkin arahnya nanti masih muda kok. Masih muda. Dan hingga sekarang sering ke sini. Iya, itu tanggal 15 ganti langsung ya situ ya ke sini mandi. Juga jenengan yang dampingi, Mbak. Ya, waktu itu kan saya repot di sana. Dia kan sering ke sini jadi udah tahu sendiri ya. Saya juga ada. Ada orang Cina. Banyak kan Cina, Mbak, yang sini. Iya. Dari Solo. Jadi ini adalah lokasi yang dimana dulu Bung Karno pernah ritual atau Iya. bertapa di sini. Ada satu lokasi lagi yang jaraknya juga lumayan jauh dari sini. Namanya apa, Mbak? Korigapit. Korigapit. Nanti juga ada cerita seru, Mbak, di sana, Mbak. Iya. Kita langsung ke sana aja, Mbak, ya. Oke, Kita siap. sepil yang namanya Korigapit. Yuk, kita ke sana. Nah, kita sudah sampai di tempat yang dinamakan Pendopo Korigapit. Pendopo Korigapit, Mbak, ya. Iya. Ini fungsinya untuk apa, Mbak, pendopo ini, Mbak? Dulu. Ya untuk istirahat kalau musim hujan, malam tidur gitu lah. Oh, sekarang ini. Ya. Cerita dulunya ini Tadi tempat apa? pundennya sana. Oh, pundennya di sana. Iya. Coba saya sepil dulu, Mbak, yang Iya. sebelah kanan ini. Ini sangat unik loh. Iya. Ya, dijaga apa ini? Singa. Dan di sini ada fotonya atau ya Prabu Braja V, Mbak, ya. Iya. Mbak, di sebelah kanan itu kok ada tanah yang nggak dikeramik, Mbak. Itu apa, Mbak? Itu kalau buat nyekar itu. Buat nyekar. Ya buat kasih bunga, buat Yeswa gitu. Berarti ada ceritanya dong, Mbak, di situ. Enggak ya buat aja berdoa di situ gitu. Kalau hujan mungkin enggak mau ke sana, hujan kan doa di sini. Oh gitu. Nah, di sini ini merupakan simbolis atau pengikut dari Prabu Braja V. Di sebelah kiri itu prajuritnya mungkin dan juga apa ya pengikutnya lah. Iya. Yang sebelah kanan itu kok banyak sekali Penderek. biksu, Ya biksu pujangga. pujangga. Ya itu sejarahnya dulu. Kenapa dibuat foto seperti itu? Karena beliau pernah ada di tempat ini dulu. Dan kita akan menuju ke Punden Korigapit yang tentunya sebagian netizen sudah sangat kenal yang pernah ke sini. Ataukah mungkin bagian tidak tahu kalau di sini ada punden yang sangat istimewa, Korigapit. Ini di area ini ikut perhutani ya, Mbak, ya? Perhutani Dengan luas berapa hektar, Mbak, ini, Mbak? hampir 5.000 hektar. Luas juga ya, Mbak, ya? Ya. Alas Ketonggo itu hampir 5.000 hektar. Sampai Lawu sana, Mbak, ya? Enggak, Enggak. ya sampai perbatasan Kecamatan Kendal, sampai Geneng, Paron, Bedaren. Nah, ini ditutup kain putih. Tempat sakral Pendopo Korigapit. Kita sudah berada di tempat paling sakral yang dimana tempat ini cukup sangat istimewa. Yang dikelilingi kain putih. Ini yang dinamakan Pendopo Korigapit ya, Mbak, ya? Iya. Atau Punden Korigapit. Yang terlihat di depan kamera ini adalah gundukan tanah atau tanah nyembul. Mungkin dari dulu juga sudah ada. Mungkin ada ceritanya tanah ini pernah digempur atau apa gitu, Mbak, dulu, Mbak? Jada ini kan diambil orang. Oh gitu. Ini sebetulnya itu kan tempatnya Patih Singomenggolo, penderek Prabu Brawijaya. Waktu Brawijaya bertapa di Palenggan Agung itu, Patih sama Wadyabala leremnya di sini. Nah di sini dulu ada pohonnya satu dan di batu besar ini di sini juga. Di kota ini batu besar bawahnya juga. Dulunya Tuh. batu besar nih. Iya batu besar. Tapi tiba-tiba kok ada tanah naik. Nah Mbak? begini, secara tanah ini dulu yang keluar gini kan di Palenggan sana. Itu tahun berapa itu kan daerah Pati, Bloro, Kudus, Demak itu kan tanaman diserang tikus. Itu ada yang dari sana itu bawa tanah itu buat pagar sawah menurut ceritanya begitu. Iya. Itu tikusnya jadi tidak makan, jadi orang sana itu berbondong-bondong ambil tanah di sana waktu itu Yang di Palenggan sana. di Palenggan sana. Terus Nah sini belum keluar ini sini. Nah sana itu akhirnya juga habis kan, habis tidak tumbuh lagi, lo ganti yang tumbuh itu sini.
Itu. Nah ini ya dikeroai orang. Iya, setelah sana habis, Ya, sini tumbuh sini atau timbul, muncul tanah ya, lagi, Ya, dikeroai lagi. ya ini dikeroai buat orang-orang itu. Ya, saya yakin ya semua itu ada keyakinan lah. Iya, lantaran ya Mbak. Ya lantaran. Tanah ya tanah, tapi namanya buat lantaran itu kan enggak. Ya sama dengan orang sakit mencari obat, Ya. minum pil itu kan lantaran pil, Ya. sembuh kan gitu ya. Nggak jauh beda sih, cuman tergantung keyakinan dan Ya. niat hati aja. Ya. Kalau niatnya memohon Iya. pada Tuhan lantaran tanah ini ya, mungkin sama Mbak ya, obat pun gitu Ya. ya. Lantaran pil ini saya minum, penyakit saya sembuh kan gitu. Ya. Saya lihat di sini sangat ramai pengunjung, karena apa? Terbukti banyak sekali tabur bunga dan dupa-dupa dan sangat Ramai. istimewa. Tamu yang datang ke sini itu wajib dengan dampingi atau mereka kesini sendiri, Mbah? Ya, di sini dulu sebetulnya ada juru kuncinya namanya Pak Yadiman. Tapi setahun yang lalu dia sudah meninggal. Setelah Pak Yadiman tidak ada, ya kalau saya longgar ya saya antar sini, minta sini, saya antar sini. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kuncian resmi jenengan, Bang ya? Ya, Sini. kuncian resmi saya. Jenengan sudah berapa tahun, Mbah? Ya menjabat? sudah 10-an tahun 2016 sampai sekarang. Sebetulnya juru kunci pertama wakilnya sudah saya. Tapi karena saya masih muda, masih sering dolan kemana-mana, sering ke Susah dicari lah. ya pokoknya ke Purwo, ke Panjalu. Akhir itu pemandu yang suruh jaga di sana waktu itu. Namanya Pak Marji itu. Iya. Suruh jaga. Ternyata Pak Marji itu dari 2008 sampai 2016 dia meninggal kena paru-paru. Akhirnya saya terpaksa. Iya. Oke, kita coba menggali cerita tentang alas ketonggo, Mbah. Di awal video tadi kan saya mungkin salah atau gimana, nanti coba jenengan luruskan. Bahwa alas ketonggo ini adalah alas paling angker nomor 2 setelah alas. Kalau alas ketonggo itu kan alas gaib menurut dongeng ya, wong Nggih, nggih. dibukukan belum ada. Tapi di Pulau Jawa itu ada 5 hutan yang masih misteri Nggih. angkernya. 1 Purwo, 2 Ketonggo, 3 Ruban, 4 Larangan Bandung, 5 di dekat Medang, Sumedang itu loh pokoknya ada di situ. Nggak tahu namanya apa, lupa saya. Ada 5 di Pulau Jawa itu. 5 alas. Ya kalau Jawa Timur, Purwo dan Ketonggo. Nah menurut cerita orang tua dulu, Ketonggo itu perempuannya, Purwo itu lakinya, begitu. Terus asal mula kenapa kok muncul nama Ketonggo itu Nah. barangkali tahu, Mbak? Kalau nama Ketonggo ya dari leluhurku, mbah-mbahku, buyut-buyutku ya wis nemu namanya Ketonggo. Nah Ketonggo itu artinya gimana, kaum diartikan orang banyak kan sendiri-sendiri Iya. ya. Macam-macam. Tapi ya ada yang namanya Ketonggo itu ketekianggo. Jadi kita mau semedi menemui roh halus itu harus lewat batin yang tenang dan apa kan gitu, namanya ketekianggo. Tekianggo. Bisa. Jadi itu cerita asal Iya. muasal alas Ketonggo dan Ketonggo. kebenarannya. Kalau namanya dari dulu sudah Ketonggo ya. Si jenenge siapa ya enggak tahu. Iya, sudah dari dulu, Mbak ya. Dulu. Terus ini, selama jenengan menjadi kuncen atau juru kunci, di sini, di Korikapit ini kan selain orang mengambil tanah untuk pagar tanaman, Iya. ada nggak tujuan orang lain samakah dengan yang di mana itu pertapaan atau petilasannya Soekarno tadi, untuk mencari jabatan, untuk apa ada. penglarisan atau apa gitu, Mbak? Ada Mas. Orang ke alas Ketonggo itu jadi tujuannya ya punya tujuan sama. Mungkin saya kepingin toko saya maju, perusahaan saya maju. Cuma orang itu punya kesenangan kan sendiri-sendiri. Ada yang lerem di tempatnya Pak Karno, ada yang lerem di Korikapit, ada yang lerem di Palenggan Agung Srigati, ada yang lerem di pinggir kali, kan macam-macam. Ini tujuannya kan sama. Seperti aku tak mandi biar dapat pekerjaan. Ini tujuannya ke Bati itu ndonga ke sana. Apa yang pelerman apa sini kan. Lah mungkin dia ambil kan sasae kono yo patih, kono yo raja, kan ambil intinya kan gitu. Di sini juga terkenal ampuh, Mbak. Yeah. Ada dulu ya, saya pernah ke sini bertemu siapa itu, kesaksian beliau itu pernah
zaman SD SB kalau nggak Iya. salah. Pernah sukses mendapat angka lah dari sini. Akhirnya kekayaan yang beliau peroleh dari sini habis dibuat berobat. Apa mungkin panjenengan juga mendengar cerita itu, Mbak? Iya tahu, tapi kan ya semua itu rezeki kan dari Tuhan. Ya Tuhan memberi rezeki kan di mana-mana saja, kamu berdoa pada saya di mana saja bisa. Betul. Tapi Tuhan memberi ketenangan, memberikan apa itu mukjizat kan bukan sembarang tempat kan gitu. Akhirnya dia itu yang betul dapat itu ya dibilang bisa nyarutang siapa. Akhirnya itu dia lupa. Mungkin waktu berdoa itu mungkin janji atau gimana. Kayak kelupaannya dia itu kan kembali ke ucapannya dia sendiri kan gitu. Oh, pernah nazar di sini. Iya. Nanti kalau saya sukses bisa membayar utang, Nah, saya mungkin, akan apa gitu. Nah, kan biasanya kan gitu. Mengenai orang-orang itu kan kalau berdoa di tempat-tempat gaib itu jangan sekali-kali saya tak berjanji nanti sukses tak syukuran gini-gini. Yang penting berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, mendoakan leluhur kita nanti setelah masalah saya itu terangkat. Mungkin cara saya longgar, saya ada rezeki tak syukuran seikhlasnya naik wis berhasil. Begitu ndak apa-apa, takut tak syukuran. Aku wis berhasil, ndak apa-apa. Tapi ndak janji takutnya nek lupa. Biasanya orang itu kalau sudah ketumpuan harta itu banyak lupanya. Betul. Terlena Iya, dengan terlena apa ya? sendirinya. Dengan hartanya kan. Jadi gitu. akhirnya kan ucapannya kembali ke badannya sendiri. Dan yang pernah terjadi di sini seperti itu. Ya, Ucap janji di sini sukses tidak ditepati, akhirnya kembali lagi miskin lagi kan gitu. Iya. Ya miskin, sakit pisan terus meninggal. Barangkali ada Mbah syarat-syaratnya, misalnya ingin cepat terkabul berdoa di sini dengan membawa apa, ritual apa gitu Mbah? Nah, Puasa atau ritual itu ya seperti itu, Mas, bawa bunga, bawa dupa. Ada yang pakai menyan, ada yang pakai dupa. Nek soal berhasil tidak ya hubungan kita dengan Tuhan ini lah mepet tenanan po. Oke, betul. Ya ngoten lho. Ya. Sebabnya Gusti Allah itu kita itu sudah dijatah. Ning nek kowe njaluk jatah neh salah. Mulane berdoa itu terima kasih Tuhan nek bae dijaga matur sembah nuwun Gusti peparing panjenengan ingkang sampun panjenengan paringaken arupi punapa mawon. Mugi-mugi kawula panjenengan tambahi lho. Nek njuk tambah harus njaluk jatah iki lho. Gitu ya. Nggih. Tambahno rezeki kula, keselamatan kula, kawilujengan kula, sandang pangan kula, kesabaran kula kan tak njaluk tambahan ora njaluk jatah ngono lho. Sangat masuk akal itu. Lah nggih. Lho njulak njaluk kowe wis tak kae kok njaluk. Oh, wis oleh jatah kok njuk jatahmu Ya. meneh kan gitu. Semua makhluk Tuhan sudah dijatah. Besar kecilnya sudah. Ya. Terlahir sudah Ya. dijatah umur, Ya. dijatah rezeki, Ya. dijatah Jodoh. mati. Nah, Bojo kan, Ya, nggih. jodoh rezeki dan mati kan gitu ya. nggih. Mulane jodoh rezeki pati yang punya Tuhan. Nek kowe lali karo dirimu sendiri, nek urip sak karepmu dhewe mungkin Tuhan ya menghukum dia Iya. juga. Ada namanya karma atau apa gitu ya. Mbak? Ya. Kalau orang Buddha ya karma. Kalau orang Islam azab. Ada kena adab. Oke, mungkin cukup di sini dulu Mbak. Nanti Iya. setelah ini kan kita akan ke Sungai Tempur Mbak ya. Ya. Untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik ucapan yang kami Iya. sampaikan maupun dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, khilaf dan lupa Iya. kan gitu Mbak ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.